supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Sekali lagi, baca ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi nggak dibilang Bang Zuma, nggak dibilang di situ mengambil. Waduh, itu kan seorang perempuan loh, bukan perempuan. Itu aja sih Bang Zuma. Oke. Izinkan saya menjelaskan kepadamu sebagai orang yang lebih tua dan lebih paham tentang Bible. Anda tahu enggak di dalam data yang Anda bawa itu? 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di original teks yang di situ tidak ada kata istri. Yang ada adalah kata benda. Itu Anda harus paham dulu itu. Kalau Anda melihat data original teksnya, dalil yang ada, skewos. Skewos itu artinya benda. Dan kemudian ketika dikatakan menjadi istrimu sendiri juga itu tidak merujuk kepada istri. Kata heutou itu bukan artinya istrimu sendiri, melainkan adalah sendiri. Atau boleh Anda artikan kemudian diri. Bahwa ketika Anda membaca secara utuh dalil itu, di situ jelas Anda harus jujur mengakui bahwa dalilnya supaya kamu masing-masing mengambil benda. Mengambil benda. Untuk apa benda itu diambil? Menjadi diri sendiri. Itu lucu kan? Memang lucu. Coba Anda buka dalilnya. Kita taruhan. Dalam original teksnya tidak berbicara istri, tapi berbicara benda. Kalau istri dalam bahasa Yunani itu gunaega. Gunai, itu istri. Tapi di situ bukan berbicara mengenai istri, itu berbicara mengenai benda. Jadi orang pintar punya Indonesia itu harus menampilkan kemudian kebenaran demi kebenaran, bukan berbicara mengenai terjemahan yang digunakan untuk manipulatif, untuk menyesatkan. Karena saya yakin sekali Al-Quran saya pasti benar. Kata Al-Quran saya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu iblis di dalam membantu iblis untuk manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Dan kalian ini adalah pembantu-pembantu iblis untuk menyesatkan, termasuk menyesatkan orang dengan menggunakan manipulatif terjemahan dari kitabmu itu sendiri yang tidak sesuai dengan original teksnya. Anda bisa original teks, silakan Anda buka. Kalau ada yang bisa buka kamera di sini, bukakan kepada saya. Kitab berapa tadi? 1 Tesalonika 4 nomor 4. Ya. Kalau ada kata istri di sana, saya tutup Apologet Islam Indonesia. Ya. Aku hargai. Ya oke, aku hargain apa yang Bang Zumi sampaikan ya. Tapi intinya ketika Bang Zumi pertanyakan sama teman saya tadi, di mana datanya di dalam Bible, ya kan? Di dalam Alkitab kami, datanya bahwa itu dimintakan hanya beristrikan satu aja. Di mana? Ini aku udah buka datanya loh. 1 ayat 4 Bang Zuma. Saudaraku, itu bukan perintah dari sana, itu buatan Indonesia dan original teksnya mengatakan skewos. Iya bentar Bang Zuma. Iya bentar. Gimana ceritanya? Tapi kan Bang Zuma minta data dalam Bible. Makanya aku bilang bukan berarti ketika kita minta data terus kita semua ini harus ditipu oleh kebodohan. Nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu. Karena kan Bang Zuma juga nggak percaya. Saya tidak tertipu, makanya saya tidak percaya terjemahan itu. Saya mengungkap rahasia terjemah yang muncul dalam kitabmu itu tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Original teksnya mengatakan bukan gune. Original teksnya mengatakan skewo, artinya benda-benda. Betul Bang Zuma.
Makanya aku bilang kan sama Bang Zuma, ya kan, nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu di situ, karena Bang Zuma juga ya karena memang saya nggak mungkin tertipu, kamu yang tertipu, saudaraku, kamu yang tertipu. Makanya aku bilang Bang Zuma ya, makanya aku bilang kan, ketika Bang Zuma pertanyakan sama teman saya di mana datanya di dalam Bible, kaitannya dengan kami dipintakan boleh beristrikan satu kan, makanya aku buktikan sama Bang Zuma. Saudara itu tidak berbicara istri, alamak. Bang Zuma, ya. Kamu nggak malu. Ternyata dalilmu itu bukan berbicara mengenai istri, malah kau mau mempermantap kemudian pernyataan Bible yang tidak sesuai dengan fakta. Kok saya yang malu, Bang Zuma? Enggak seperti dalil original, astagfirullah. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yang kamu tanya, Pak, original teks perjanjian baru atau perjanjian lama, Bang Zuma? Perjanjian baru yang kau bawa 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu menggunakan bahasa apa, Dek? Yunani. Bahasa Yunaninya istri apa, Dek? Oke, Bang Zuma, ingat Bang Zuma ya. Tadi Bang Zuma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible? Di mana datanya di dalam Bible? Bible-nya orang Kristen ya, Bible orangnya Kristen. Yeah. Ada data di situ. Umat Kristen dalam hal ini laki-laki hanya beristrikan satu, ya kan? Tidak ada. Benar? Itu bukan asli. Itu artinya tidak begitu. Terus gitu. Yang aslinya dong. Yang aslinya mana perintahnya? Aslinya cukup satu istri mana? Yang aslinya udah diterjemahkan di dalam Bible bahasa Indonesia. Gimana sih Bang? Minta tolong, ada nggak di teman-teman Muslim di sini bisa buka kamera? Bantu saya dong. Kita buktikan, kita permalukan Kristen se-Indonesia. Bisa, ya, silakan buka. Besarin, Anda buka sendiri, besarin. Lihat di original teksnya, skubalon, di 1 Tesalonika 4. Diam dulu, biar ku permalukan kalian Kristen sedunia. Kalau kalian itu memang oh iya, memang kambing nggak malu kalau dia dipermalukan. Kambing, sapi, monyet, memang nggak ada rasa malunya. Justru orang suka kalau udah malu, karena ternyata ada buktinya, ada datanya dalam Bible, gitu loh. Nonsense, bullshit. Kok nonsense sih? Bullshit. Udah terbukti loh, ada nenek kiper. Kita buktikan, kok lama kali, Kang? 1 Tesalonika 4 nomor 4, buka kamera, tunjukkan Alkitab Sabda, kita permalukan mereka. Ada nggak perintah itu? Ternyata nggak ada, cuman dibikin-bikin, Cahayu. Alkitab Sabda ya. Cuman dibuat-buat ternyata. Besar. Ini. Silakan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan kehormatan. Coba. Apa istri atau apa di sini? Istri enggak? Bukan. Apa? Perempuan. Apa? Loh, kok perempuan pula? Oh, nggak ada di sini. Yang mana ya? Bentar. Original teksnya? Iya. Kenapa muter-muter, Kang? Turun ke bawah, kata seorang perempuan. Seorang perempuan. 1532. Ya. Apa di situ? Saris. Benda semua. Nah, benda. Barang. Istri nggak tuh benda. Laki-laki benda juga kan. Kenapa kau geleng kepala? Nah, ini masalahnya botolnya Bang Zuma ini. Gitu loh. Mana sih? Kitabmu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kitab saya, sekarang saya pegang kitab saya, sudah diterjemahkan. Itu yang saya pegang. Dari kata skewo itu benar nggak terjemahannya istri, seorang istri? Yang saya pegang sekarang Bang Zuma, ini kitab yang telah diterjemahkan. Terjemahannya itu benar atau salah? Terjemahannya benar atau salah? Benar loh, benar.
Oke, dibuka lagi original teksnya. Akan dibuka lagi Kang. Gimana sih? Nanya sih, dasar Kristen laknat. Original teksnya gue lihat. Ini original teksnya gue lihat nih. Ini original teksnya. Ini, Kristen. Ini laknat nih, lihat tuh. Apa ini katanya? Ini original teks. Buram Kang, buram. Barang, ini original teksnya barang, benda-benda, alat. Benda-benda. Jadi terjemahannya itu supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Ketawa. Bukan Bible saya, tapi ketawa sama Bang semua. Dari mana mengambil seorang kata istri itu dari mana? Dari mana di situ dikatakan seorang perempuan? Dari mana? Katanya enggak. Dari mana? Kamu minta data tadi. Di mana di dalam? Ingat ya. Di mana di dalam Bible tercatat orang Kristen itu diperintahkan hanya boleh beristri satu. Ingat ya. Itu yang kamu minta. Kemudian Kang, jangan terlalu siap tutup Kang, buka aja dulu Kang. Iya. Kita masih butuh Kang. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah kau diam, diam. Orang bodoh diam. Orang bodoh diam. Akang, dibuka lagi. Geser sedikit dari kata istrimu sendiri. Ada nggak kata istrimu sendiri di situ? Ada nggak dalam original teksnya? Ada nggak? Original Tong, ini leher saya kau potong kalau ada nih. Ini leher saya kau potong kalau ada aslinya merujuk kepada istrimu sendiri. Nih, ambil kepala saya bawa pulang ke rumah gantung. Saya sama lu, Jemaah. Ini original teks. Ini original teks. Ada nggak di situ, Kang? Dirinya sendiri nggak ada istri di sini. Dirimu. Takut. Ada istri ini. Mana istri mana? Emang mana istri di situ mana? Aku udah buktikan. Bang Ju malu. Udah ke laut aja udah cukup. Malu dia udah. Iya, malu. Nggak ada. Ternyata cuman buatan di Indonesia, Bret. Ternyata original teksnya di situ, maka hendaklah kalian mengambil masing-masing benda-benda. Justru kamu yang malu. Benda-benda. Tidak benda-benda di situ dikatakan benda. Tidak ada satu istri. Itu di situ dikatakan benda-benda. Mengambil itu buatanmu sendiri, buatan Lembaga Bimbel Indonesia. Original teksnya tidak begitu. Tuyul. Itu alat untuk nipu kalian. Original teksnya sudah ditunjukkan, tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan di situ. Kata perempuan tidak ada, kata istri juga tidak ada. Yang ada adalah benda-benda sendiri. Hendaklah supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Tidak dikatakan istrimu sendiri, nggak ada. Benda-benda sendiri. Kalau istri disebut benda-benda berarti 2 istri dong. Udahlah kawan, udahlah. Kau hadirkan pendeta, pastor, lulusan neraka, suruh hadapi saya kalau dia tentang agama. Saya lebih paham Bibelmu. Karena saya belajar. Tulus saya belajar. Bukan cari duit saya. Tujuan saya belajar supaya saya dapat per bulan tiap bulan. Enggak. Sekedar untuk mewaraskan kalian. Jadi saudara yang tadi tolong renungkan. Kalau kamu itu manusia bukan binatang. Kau renungkan itu. 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata perempuan di situ. Dan tidak ada kata istri. Boneka tidak ada muncul di sana. Matera juga tidak ada di sana. Oke? Yang mau waras, ikuti diskusi-diskusi Bang Suma, pegang Bible, periksa ketika saya berbicara. Oke?
Mungkin dia ini kalimatnya, Mak. Dia mau menjatuhkan martabat istrinya. Istrinya adalah suatu benda. Benda dibilang situ. Bukan berbicara mengenai istri. Bukan berbicara mengenai perempuan. Itu berbicara mengenai benda. Hendaklah kemudian dikatakan, kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Mengambil benda-benda sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi benda-benda. Bahasa Yunani istri perempuan kan gune. Istri juga bisa diartikan gune. Tapi bukan gune yang ada di situ, Bu. Kita jangan mau dipretelin dengan kebodohan yang sudah lama gitu loh. Harus sekarang ini orang-orang Kristen itu harus sadar. Jadi di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan. Jadi pada kesimpulannya, tidak ada dalil perintah kepada orang-orang Kristen secara menyeluruh seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, apabila kamu tidak sanggup untuk adil dan kamu dapat dipastikan tidak bisa adil, maka fawahidah, maka cukup satu. Di dalam agama mereka tak ada perintah cukup satu. Adapun tadi Anda belum buka itu sudah ada di sini, kita udah belajar, udah puluhan tahun kita kaji Bible, jadi nggak usah ragu. Gak usah ragu tentang itu. Karena saya tidak Anda bayar per bulan, tiap bulan. Nanti kau dimakan, kau tidak bisa buka, kau masker. Waduh, saya kau makan lagi nanti. Iya, coba buka masker itu. Kau makan lagi nanti saya. Aduh, Bang Fuad, syukran. Kau makan orang juga sudah. Yang menipu itu yang tadi, yang tidak ada kata perempuan dan istri dimasukkan kata di original teksnya tidak ada kata perempuan dan tidak ada kata istri, tapi diterjemahkan ditambah-tambahin kata perempuan. Tidak ada kata istri dan perempuan kok ditambah-tambahi. Itu penipu itu. Itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab begitu. Kan tadi kau minta dalam Alkitab, kau tidak bilang kalau. Tapi kan tak ada aslinya, tidak begitu. Kau kan tidak minta original teksnya, kau bilang bahwa. Oh, tidak bisa. Oh, nggak boleh. Kamu sudah menghadapi umatnya Nabi Muhammad. Kau nggak menghadapi umatnya Paulus. Umatnya Nabi Muhammad yang sedang kau hadapi ini, bukan umatnya Paulus. Umat cabul dan umat tukang tipu. Halo Bang Juma. Jaga mulutmu kawan, jaga mulutmu, jaga lisanmu, jaga lisanmu. Karena Nabi Muhammad umatnya tidak melahirkan penyakit AIDS. Umatnya Nabi Muhammad juga tidak melahirkan penyakit kelamin. Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin doldi daldo apa? Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin pabrik kondom. Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin boneka cewek cowok itu. Dan umatnya Nabi Muhammad juga tidak menyediakan rumah ibadah untuk J dan Lechbih. Hati-hati, jaga lisanmu, jaga lisan. Nanti kau malu kan tidak enak. Jangan hibur diri dengan menghina. Jangan ingin tinggi dengan merendahkan orang. Gunakan pakaianmu sendiri. Agamamu sudah begitu, ya gitu aja. Karena kalian punya tekad, punya niat, punya misi ingin mengkristenkan kami sesuai dengan amanat agung dengan segala macam cara kalian lakukan, ya kami harus melawan dong. Siapa yang mau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Kami nggak mau. Karena itu kami melawan dengan cara seperti ini. Dan cara kami kemudian bertahan itu sambil menyerang. Kan gitu. Kalian menghujat poligami. Kalian menggunakan senjata-senjata rapuh untuk sok paten. Oh, kami bukan poligami loh. Kami cukup satu istri. Dalilnya mana? Begitu Anda sajikan ternyata dipretelin. Ternyata Anda kayak gitu aslinya. Anda datang membawa ke sini, duitku lebih banyak loh daripada kamu Bang Zuma. Oh ya? Ya. Mana buktinya? Oh iya, 1 kontainer. Begitu diperiksa ternyata duit palsu. Saya cuman punya uang 1 juta. Kalian punya duit banyak kali sampai miliaran. Begitu diperiksa ternyata duitmu palsu.
Sekarang yang 1 juta ini yang berharga atau yang 1 kontainer itu tapi palsu? Yang 1 juta dong. Habis itu kalian ngotot. Kan kamu minta ditunjukkan. Iya, tapi kan kami bukan umat Paulus. Kami umatnya Nabi Muhammad. Pakai ini. Ketika Anda menunjukkan barang bukti berupa uang 1 kontainer, kami periksa dong. Dan ternyata palsu. Berarti uang 1 juta saya ini jauh lebih berharga daripada duit Anda. Selain Anda dipermalukan, Anda juga kemudian terhinakan. Itu makanya. Makanya orang yang berakal sehat di kalangan kalian itu lebih memilih mu'alaf daripada tinggal di situ sesuatu keadaan yang ya tidak rasional, kan gitu kawan. Ya, Dede, dibuka mute-nya Dede. Muslim apa Kristen Dede? Dibuka mute-nya Dede. Dede, dibuka mute-nya. Halo Dede. Dede tadi minta diskusi, silakan Dede. Dibuka mute-nya, Dek. Tuh, terima undangan mute, buka. Dede. Bang Zuma. Iya. Iya, Romo. Abang tadi. Iya, Dede, silakan kalau mau diskusi. Gimana Romo? Iya. Ini Romo ya? Bukan Bang Zuma, Bang Dehe. Oh, Bang Dehe. Iya, Bang Saudara Zuma. dengan ini Pastor Dede bukan? Bukan, masih Bang Dehe juga, belum berubah. Oh, saya pikir saudaranya Pastor Dede yang tadi siang. Oh, bukan, kita pernah tadi sore minggu yang lalu. Oh, mama Gimana Bang Zuma diskusi kita ini? Diskusi dulu kameranya Bang Dehe. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kayak gini lagi yang naik. Iya, bagaimana Bang? Kenapa? Oh, saudara saya. Ya, dari Nias, Masya Allah. Iya, Bang Zuma, gimana kabar? Baik, baik Abang, baik. Gimana materi Bibelnya? Sudah didalami semakin dalam mungkin? Saya semakin bingung dengan narasumber yang baru turun itu malahan. Iya, dia lebih percaya terjemah daripada aslinya. Iya, dia lebih percaya Paulus daripada Tuhan. Iya. Tesalonika Paulus, Titus juga Paulus, apalagi Korintus juga Paulus. Dan data-data menyatakan yang dia sodorkan mereka itu Paulus semua. Sementara Yesus di dalam Lukas 18:29-30 membolehkan poligami. Iya, itu kan yang ngomong nggak boleh nikah itu Paulus. Iya, betul. Nah, Paulus, betul. Surat Paulus yang mereka sibuk, bukannya firman Tuhan. Iya, betul. Makanya tadi saya ingin ngobrol itu sama beliau, tapi Pak Zuma nggak kedengaran kali saya bicara tadi. Sorry. Iya. Jadi bagaimana itu Bang Zuma di Wahyu mengenai pernikahan anak domba itu? Saya juga masih penasaran itu. Iya. Jadi gini saudaraku. Jadi gimana? Iya, saya saya belum mengerti malahan. Pernikahan anak domba itu yang di kitab Wahyu 19 atau Wahyu 7 atau Wahyu 9? Yang mana? 7 kalau nggak salah, yang pernikahan anak domba. Iya. Pernikahan anak domba itu terkait dengan Kristen-Kristennya menjadi mempelai wanitanya kan? Iya, betul. Kita mau bawa kemana itu? Kita mau bawa kemana ini? Ini Bang Zuma. Iya. Itu yang dimaksud di sana anak domba itu menjurus ke Tuhan Yesus atau manusia, karena di sana
gantung kalimatnya. Iya, kalau kita berbicara mengenai Yesus, Yesus itu di setiap keadaan dia tetap manusia. Dia tidak pernah berubah dan meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Dimanapun dia, selalu kedudukannya sebagai manusia. Kemanapun itu, dia datang sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhan juga sebagai manusia. Kemudian turun ke bumi untuk menghakimi juga sebagai manusia. Tapi jangan kita terlalu jauh. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Abangku baca. Sini, Bang. Ada nggak yang bisa bantu saya baca? Teman-teman yang ada di sini. 1 Yohanes berapa dulu? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak kelak, anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan banyak Kristus ini. Jadi data itu, Bang, dinyatakan bahwasanya kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, betul. Nah, Yesus ini, kita ini siapa? Manusia. Nanti di kehidupan berikutnya kita siapa? Manusia. Dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu, kita sama seperti dia. Berarti kalau kita ini manusia, keadaannya Yesus yang sebenarnya itu sama seperti kita. Berarti dia juga manusia. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita juga adalah kita akan sama dalam keadaan yang sebenarnya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau kita manusia dan tidak merasa akan jadi Tuhan, maka Yesus mutlak sama seperti kita, manusia. Ada satu hal menarik di dalam surat Paulus. Mungkin Akang bisa baca di 1 Korintus 15 nomor 28 kalau nggak salah. Coba Kang. 1 Korintus 15:28 coba. 25. 1 Korintus 5 dulu dah. 15:28. Oh, belum melek. Oh. 1 Korintus 25 ayat berapa? Pasal berapa? 1 Korintus 15 nomor 28 coba. 28. Baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah dikeluhkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak pan melakukan dirinya di bawah dia. Bukan melakukan, salah. menaklukkan. Oh, menaklukkan Pakai kacamata. sesuatu di bawahnya ya. Maaf. Ulang dulu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Theos menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus itu kan ditaklukkan sama seperti kita. Sehingga kita semuanya menyatu di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu menaklukkan dirinya sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada yang bisa menaklukkan Tuhan. Nah, Yesus setelah dia menaklukkan apa yang menjadi kuasanya, dia akan menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga yang tersisa tinggal Allah saja.
Berarti kedudukan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Hakikat Yesus sama seperti kita. Kita hakikatnya apa? Manusia. Berarti Yesus juga manusia. Kalau Yesus hakikatnya Tuhan, karena Yesus hakikat dengan kita, maka kita juga adalah Tuhan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kita ini adalah manusia, maka Yesus juga dalam hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sehakikat dengan Yesus. Itu dalil, Bang. Itu dalil. Oke, Masya Allah. Oke. Paham aku, Bang Jum. Baik. Abang masih ke gereja? Minggu lalu belum. Katolik, Bang, ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Masya Allah. Syukran, teman-teman. Oh, Protestan. Kalau Bang Juma yang ceramah sangat-sangat mengerti kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh menerangkan lah, nggak masuk akal kita bertele-tele. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja, Bang? Kalau di gereja itu, Bang, kalau pengkhotbahnya kurang mantap, saya nggak dengar. Betul. Iya. Kalau gitu ngapain abang ke gereja? Saya ngopi di samping masjid, Bang, di karena pendeta kami itu ya masih levelnya di bawah Bang Juma. Bahaya gaul. Jadi apa? Enggak bahaya tapak deh. Ini Penjelasan mereka itu tidak menyentuh jiwa kita, mengambang. Sama seperti yang abang tadi turun itu mengenai pernikahan. Apa tadi judulnya itu, Bang Juma, yang abang itu turun, yang tadi perintah 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di situ ada kata kreso dan tidak ada kata gune. Ya, betul. Ya. Saya sudah dengar tadi. Jadi di Kristen itu juga sebenarnya tidak ada larangan untuk hanya satu istri. Itu hanya tafsiran pendeta dan Paulus itu. Tidak ada Tuhan mengatakan satu istrimu. Yang ada itu hanya dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi biar 10 bisa ya, Bang, ya? Kalau menurut saya bisa, Bang. Bisa. Iya, betul. Karena tidak ada larangan di dalam Alkitab. Tidak ada larangan. Ketika zaman dahulu aja manusia ketemu dengan Tuhan, bisa nikah. Kayak Salomo nikahnya banyak. Bahkan ketemu Tuhan mereka. Iya, berarti lebih suci, derajatnya lebih tinggi. Iya, bahkan Tuhan ini semakin dicari, semakin hilang dia. Buktinya zaman dulu orang tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Sekarang orang sudah mengerti ada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan nggak ada. Tidak ketemu dengan manusia, beda dengan zaman-zaman dahulu. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya boleh nikah lagi. Hanya saja
ada alasan tertentu kita nikahnya. Pak Dehe, saya mau kembali ke tadi pernyataannya Bang Ihsan juga. Iya. Bahwa itu kalau Bang Suma yang memberikan penjelasan, Iya. itu Bang Dehe bisa terima dengan akal sehat dan lebih logik begitu ya kira-kira ya. Betul. Kalau kita waras, yang tidak waras nggak masuk akal. Berarti kalau begitu tinggal menunggu aja hidayah dari Allah ini ya, Bang Dehe ya. Betul. Bisa ya. Karena pertama saya ketemu dengan Bang Juma ini, dia punya karismatik untuk berbicara cukup bagus. Cukup mengerti juga kita. Pertama ketemu dengan Bang Suma, berarti sudah goyang imannya gitu Bang ya? Belum goyang, tapi menarik gitu. Nah, maksudnya gini Bang, kalau Abang lebih percaya dan logik dari penjelasan Bang Zuma ketimbang penjelasan di bapak-bapak gereja yang notabene bapak cuma ngopi di samping masjid, berarti kan sudah goyah gitu. Secara logik gitu ya. Ya, secara itu iya, karena khotbah mereka itu ya terlalu santai. Iya. Pernah nggak diangkat Bang Yohanes 17 ayat 3 di gereja? Apa bunyinya itu Bang? Dengar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pernah nggak dibahas itu? Mungkin pernah dulu, karena di gereja BNKP itu sudah ditetapkan oleh sinode yang setiap minggu dikhotbahkan. Tapi kalau dibahas dengan itu berarti di situ ketuhanan Yesus gugur di situ karena dia cuma sebagai utusan. Memang Yesus itu utusan, Bang. Itu menurut pemahaman Bang Dehe atau menurut pemahaman gereja Bang Dehe? Kalau saya baca-baca di Alkitab, kan ada kata Yesus, dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Enggak, maksud saya, ini menurut pemahaman pribadinya Bang Dehe atau di sinode tempatnya gereja Bang Dehe ini? Kalau di sinode itu Allah Tritunggal. Oh iya, berarti beda dong pemahamannya Bang Dehe kalau begitu kan? Beda, karena saya baca di Alkitab, saya kan bisa membaca. Betul. Contohnya ini, saya mohon maaf, saya nggak lama bisa live ya karena kurang sehat. Saya kasih 5 menit lagi. Contoh ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pendeta manapun tidak pernah menjawab sesuai kitab kalau saya bertanya. Iya. Apa tuh? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bertanya di situ, siapakah yang berbohong? Apakah yang berdusta adalah ular atau Hawa? Atau Tuhan? Iya, di situ kan. Kejadian 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oh iya. Dikatakan bahwa ketika engkau memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, kamu akan melihat. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau memakannya, kau akan mati. Nah di situ Hawa memakannya tidak mati. Iya. Masih hidup. Lalu selalu saya diserang nanti, kau Islam makanya kau bertanya-tanya itu. Lah bukan, kita kan mestinya harus paham apa isi Alkitab kita. Iya. Bukan begitu Bang Juma. Coba Bang Juma, menurut Bang Juma itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian 3. Iya. Kejadian 3 itu kan bercerita tentang bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada Adam. Kemudian di situ diterangkan binatang yang paling cerdik adalah ular, kan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian iblis datang menyatakan diri nih kepada perempuan. Perempuan ini maksudnya Hawa. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan
Saat perempuan itu kemudian kepada ular itu bahwasanya buah pohon-pohonan dalam tanah ini boleh kami makan, tidak boleh kami makan. Boleh, tapi satu kata perempuan itu kepada ular. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, betul. Ya kan? Ya. Berarti perkataan ular ini lebih benar daripada perkataan Tuhan. Ya, betul. Sesuai dalilnya. Ya, sesuai dengan dalil. Ya, Kita nggak ngarang-ngarang. Itu kan tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, ya. perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik. Lalu makan. Mati nggak? Nggak mati. Ya. Sama seperti ketika kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus, ya. Kepada orang yang ada di sampingnya ketika disalib. Tapi faktanya orang itu tidak ke Firdaus. Ya sama kedudukannya. Tetapi ketika kemudian Hawa memakan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah kemudian matanya. Iya. Dia kemudian bisa melihat. Mereka bisa mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Iya. Mati nggak? Enggak. Enggak mati. Malah kalau di dunia itu, ya tradisi Judaism itu hidup sampai 700 tahun. Ya Pak? Ya 700 tahun usianya. Jadi matinya di mana? Enggak ada matinya. Tetap malam. Ya, malam. Boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. Boleh. Silakan. Ini Pak Dehe. Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Iya. Ya, berarti Anda memang pasti karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu gimana? Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Kami geli aja. Ya, Pak Dehe. Ya, Di Matius 5 itu ayat ke-28, ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca Pak, biar saya dengar. Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang sesat itu bos. Dengarkan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan betul. Setiap laki-laki, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari ke mana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah wujudnya kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Andra nggak tahu yang Andra baca, makanya nggak tahu. Coba baca ulang lagi. Bahkan pengertian di Kejadian tadi, ya, bila engkau memakan buah itu kamu akan mati. Ya, itu pengertiannya. Batasan dengan Tuhan itu setelah dia memakan akan terputus. Itu maksud dari kejadian itu. Nanti tulis di mati itu artinya terputus dari Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan. Iya. Mana ngerti kalian penyembah Allah SWT. Jangan dikeroyok satu-satu.
Itu saya tahu ya, karena dosa. Tapi Kalau kalian menyembah Allah SWT, makanya kalian akan sesat. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja. Wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi artinya. Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya sekecil. Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah Bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda. Berarti Anda anak zina. Atau jangan Anda ingin mengatakan bahwa Bapak Anda dan Mama Anda tidak ada ketertarikan satu sama lain. Anda diajari sama bapakmu enggak tata krama atau etika? Diajari sama bapakmu enggak, Juma? Loh, kok jadi Bapak saya ke bawah? Saudara, Anda membawa dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa? Berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika enggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini dengan tema kita. Enggak pantas jadi panutan Juma. Saudaraku, dalil yang aku bawa itu mengatakan barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara dengar dulu saja, Anda tidak bisa menjadi panutan. Dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina. Yang dia bawa. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten. Itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Lukas 18. Jangan berbicara tentang Bible orang ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Apa yang Kenapa nggak boleh? Kenapa? Hei, saudaraku, di dalam amanat agung nggak bisa menjadi panutan bagi orang karena mulut Anda. Saya tidak minta untuk Anda panutin, nggak. Tapi ingat, Bung, ingat. Markus 16 nomor 15 tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Saya manusia. Bahkan seorang bapak-bapak yang tidak berpikir ataupun seorang yang dangkal imannya, Anda bodoh-bodoh. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya sebelum menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harus bertanya dong, emang guru saya ini siapa? Kok enak kali kau mau jadikan saya muridmu? Emang kau siapa? Jadi ketika kemudian agama Kristen datang untuk menjadikan saya menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu, hak saya apa? Harus, saya manusia, saya warga negara Indonesia. Saya punya hak memperjuangkan harkat martabat keyakinan saya. Maka saya membaca Biblemu. Jangan kau larang saya membaca Biblemu. Karena tidak ada larangan membaca Bible terhadap orang-orang di luar Kristen. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Agamamu yang nyuruh itu, agamamu ya. Jangan nyebrang kemana-mana kau. Lah, jadi mau saya diam aja terus kau datang mengkristenkan saya? Enak kali kau. Perintah dalam agamamu, amanat agungnya ada.
Pergilah ke seluruh dunia. Cuma yang melarang itu. Jangan kau imani orang, udah. Loh, memang betul. Agamamu, agamaku, agamamu. Tapi agamamu diperintahkan untuk menjadikan orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Lalu mengapa Anda bodoh-bodohi orang tua yang satu ini, Pak Dehe itu? Kenapa saya bodohi? Dia orang cerdas, dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia orang pintar, dia orang cerdas. Lalu orang bodoh ini pun mau aja bodoh-bodohi. Jaga mulut mulutmu. Bodoh Garam, kamu yang bodoh. Tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja. Paham kau? Makanya dia tidak ke gereja. Yesus itu tidak kenal agama Kristen. Anda tahu itu Garam. Dia kan udah bodoh sekali. Baru ada Kristen itu setelah Yesus meninggal dunia. Betul. Itu. Dasar bodoh. Dia memberikan pengakuan kepada Anda. Ini orang pintar. Kau ngaku agama Kristen. Memang penyembah Ibu Allah SWT ini memang ngarang aja ini. Jangan ajarin ikan berenang, Garam, ya. Saya lebih paham itu. Anda itu kan cuma ngopi di pinggir gereja, lalu Anda bilang Anda itu adalah Kristen. Lah ngapain saya dengar kalau khotbahnya Anda itu adalah pengikut iblis. Aduh, ternyata ajaran agamamu itu yang kau ngaku Kristen. Kau kan Anda kan sudah mengakui itu bahwasanya Anda itu cuma ngopi di pinggir gereja dengar-dengar. Itu lebih bagus. Memang yang saya bilang tadi saya ngopi kalau pendetanya goblok, ngerti kau? Itu goblok gaji aja di gereja berapa ribu orang bahwasanya Anda itu cuma ngopi ngoping lalu Anda masuk agama Kristen gitu. Ini aja kau dipertanyakan di mana ada ayat firman Tuhan bahwa Kristen itu nggak boleh beristri 2, 3, 4, nggak ada. Longor berikan saja saya pecahan kepadamu, tapi karena kelongoranmu ya bisa makan dia kalau tidak bisa tercerna. Sok beriman kau, sok beriman tapi nggak ngerti kitab sendiri. Enggak. Anda itu cuma bisa ngopi di pinggir gereja, jadi jangan membahas-bahas agama Kristen. Nanti emosi. Kenapa kau kalau saya bahas agama saya? Kenapa kau pusing kau? Pusing kau. Berarti kau ini Kristen. Oh, odol yang digosok di gigi itu. Odol. Masolang generasi. Memang kebanyakan Kristen ini kalau ditanya agamanya ngopi di samping gereja kok bilang agama Kristen. Kau tahu saya Kristen nih, ini asaliku nih. Kau itu blow on emos nih, lihat nih. Tuh. Itu nggak ada artinya, itu. Nggak ada artinya. Kau itu benar kau bahkan lebih dari apapun yang ada di bumi ini. Dah. Suara harimau, serigala. Serigala berbulu domba. Sampai saya salah ngomong jadinya. Kau itu ini Paulus sesat kawan, bertobat. Garam Cina, jangan emosi Garam Cina. Garam Cina. Di Paulus itu adalah banyak ngarangnya si Paulus itu. Paulus itu orang jahat, sama dengan saya. Kalau begitu sama manusia yang lebih tolol ini. Iya, Garam Cina, jangan kasar ngomongnya Garam Cina. Jangan kasar. Iya, kalau nggak bisa masuk ke ranah Alkitab, Bang, udah diklaim aja bahwa pengetahuannya nggak ada di situ kan. Saya tanya jangan dibilangkan bahwa saya di agama Kristen itu beristri boleh dari satu. Lebih dari satu. Di mana? Udah kebodohanmu simpan untukmu sendiri, jangan kau sebar-sebarkan sana. Setuju. Beginilah watak orang Kristen, Bang Juma. Jadi kalau mereka ditanya agamanya emosi, kalau saya ditanya agama saya tidak emosi.
Saya nggak emosi. Bahkan ke beliau garam Cina ini, kalau saya tanya dia, siapa yang berdusta di Taman Eden itu, Tuhan atau iblis? Secara logika itu adalah Tuhan. Mau undang 1000 pendeta, 2000 pendeta, tetap jawabannya begitu. Ya. Abang nggak tahu. Ini segaram Cina ini, Bang. Sejak dia dilahirkan itu, memang dia sudah omelin ibunya. Dia nggak mau dilahirkan dari itu. Itu bukan garam Cina, Pak Andi. Bukan garam Cina, garam Cina. Ntar namamu digantikan lagi. Dari kecil memang udah ditakdirkan dia emosi gitu loh. Bukan, namamu kan udah saya ganti. Jadi Mas, Seperti firman Tuhan sepotong-sepotong udah sok suci. Aduh, saya sampai berjenggot nih belajar firman Tuhan, tapi saya nggak sok suci. Mengerti? Belajar lagi lah. karena Anda udah mengklaim bahwa Anda itu memang cuma ngopi di pinggir gereja. Udah apa lagi? Pada mau. Daripada kau masuk gereja dangdutan, gimana? Lebih bagus mana? Daripada kau masuk gereja lihat-lihat papa gadis cantik, kau Bukan jangan malu, jangan membuat lagi sama Kristen itu aja. munafik, jangan munafik. Memang wajar dikatakan ke kita orang muslim mengatakan bahwa papa orang Kristen itu di gereja itu harus tahu terus. Ya, pahanya mulus, nggak bisa jaga. Ya udah makanlah itu. Loh, itu beda dengan kamu. Itu di mana dulu di Alkitab tadi bahwa Nangis. nggak boleh Nangis. Jangan nangis dong. Jangan nangis, Bang. Nangis. Di mana di dalam Alkitab itu tadi bahwa laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu? Di mana? Jawab dulu itu. Mana dalilnya? Udah nggak usah ngomong lagi kau. Nangis kalah dia. Kalah dia. Makanya Bang Ade, Bang dalam Cina itu ngerti. Dalam Cina itu ngerti. Makanya malas jelasin sama orang nggak ngerti. Yang larang orang, saya juga pengen istri lebih dari satu sebenarnya. Jangan munafik kita. Benar kan Bang Zuma? Kita Yesus menjanjikan 100 istri kok. Pasti dia akan sama Bro Juma. nggak boleh munafik kita ini. Laki selagi sehat, kita kepingin punya istri juga banyak. Inilah dia Kristen munafik. Sifat ketololanmu itu, ya sifat ketololan. Marah dia marah orang. Emosi dia. Garam Cina. Saya ini suami-suami yang pakai sarung ini takut sama istri. Tahu istri jadi. Saya kalah itu seperti yang dibilang oleh Guru Dajuma, dia orang cerdas. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan bapak-bapak gereja. Makanya tadi dia bilang, kalau pendetanya goblok, saya ngopi di samping gereja. Ya betul. Jadi bukan dia tidak ke gereja, cuma kalau lagi seumpamanya kalau dia mau ke gereja, lihat pendetanya siapa nih? Pendetanya goblok nih, gua nggak masuk. Itu maksudnya. Iya, ngapain kita ikut bodoh dengan beliau kalau dia nggak bisa? Ya kita keluar. Setidaknya Anda itu kalau udah mengetahui ya Gereja cuma pengetahuan Anda, ya Anda jangan ngerocos. Jangan ngerocos. Ya, mematikan seolah-olah Garam ya. Coba tunjukin wujudmu. Dalam zina. Sampai istri saya bangun melihat mana orangnya tuh. Istri saya bangun. Wih, istrinya cantik. Wih, keren. Bisa tuh punya suami dua. Kata istri saya malahan kalau nggak ada larangan di Kristen nggak apa-apa 2 atau 3 bar.
Mantap. Garam Cina, dasar nggak ngerti perasaan laki-laki. Sok suci lu. Garam Cina. Saya sarankan garam Cina ini, kalau seumpamanya mau naik di kopal, jangan langsung nyerocos begitu. Dengarkan dulu baik-baik. Apa itu materinya? Ini kan ketampar sendiri. Lu datang mau nasihati Bang Dehe, malah kebalikan. Lu nasihati sama Dehe, gimana sih lu? Gentleman lah boy, jangan ngoroyok. Sabar aja dulu Bang Garam Cina. Kita cukup mendengar. Iman itu tetap bukan. Sama dia. Coba kita mau lihat. Bagaimana kemampuannya dia mengalahkan Bang Dehe. Ini aja. Garam Cina minta nomor HP Pak Bang Dehe, nanti konsultasi sama Bang Dehe di luar. Betul, kata istri saya, katanya bilangi abang itu, kalau dia takut sama istri, jangan ikut room orang, nanti diomelin. Kata dia. Bang Masa Sultan, aku seorang izin ya. Kristen takut sama ini? Bang Dehe. Iya, Bang. Bang Dehe. Izin nengahi ya. Tadi Ya, boleh. menurut Garam Cina ini, orang Kristen itu nggak boleh poligami. Sementara menurut Bang Dehe, orang Kristen itu boleh poligami. Beristri lebih dari satu karena tidak ada larangan di dalam Bible. Garam Cina, tantangan atau ayat atau dalil yang diminta oleh Pak Dehe adalah tunjukkan dalilnya di mana ada larangan poligami di dalam Bible. Silakan, Garam Cina. Tadi kan udah saya sebutkan. Matius 5 ayat ke-28 itu apa? Ya, yang saya mau bantah di sini, dia kan cuma bisa ngopi di pinggir Enggak, ini bukan masalah kopi. Masalah kopi ini agama Kristen. Bukan masalah kopi, dalil. Mana dalilnya dalam Bible? Yesus melarang poligami. Dalilnya di mana? Ya udah kan saya udah bilang. Matius 5 ayat 28. Apa itu? Perceraian. Itu perceraian. Bukan poligami itu. Jangan dibolak-balik lah Bang. Ya. Orang coba dibaca. Orang tua yang saat coba dibaca dalilnya. Dalilnya dibaca coba. Nyerocos Bang. Ya. Malu sama ini, sama agama lain. Bang. Mute, Pak Dehe mute. Itu baca dulu Garam Cina biar kita mengerti. Nah, betul. Baca. Mana beliau? Bentar, ini roomnya kayaknya ada yang mau nombak. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar loh, polanya digas biar kelihatan hidup formalnya ya. Ini kayaknya udah berapa kali ada yang mau nombak, terjeda terus mau buka deh. Digas kok, tab layarnya sama kemarin ya. Ini kalau kayak gini pasti Coba Garam Cina dibaca. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina setelah menikah Bang. Matius 5 ayat 28. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambahilah. Kita yang tertulis saja. Itu kelanjutannya Bang. Baca yang tertulis, jangan ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambah firman Tuhan. Nanti abang masuk neraka nanti. Aduh. Ayo coba kau jelaskan lagi orang tua. Apa tadi Pak? Apa itu kurang bagimu? Ayat berapa? Biar saya Bos. Ya, malam bentar Bang Sobatku Kristen kan ya, Protestan ya.
Ya, saya Kristen, Pak. Baik. Ditunggu dulu biar Galam Cina sama Pak siapa ini namanya? Pak Dehe. Pak Dehe dulu, nanti Anda sama Gurunda ya. Oke? Garam Cina ayat berapa? Ayo, silakan Garam Cina. Matius 5 ayat ke-28. Matius 5 ayat 28. Ya wacalu. Ya wania, ya wacalu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan ada kata nikahnya. Ya, berarti sekarang zina ini hasil zina berarti. Ini gak ngerti bahasa. Mati kau. Saya bisa bahasa Arab, saya jawab ke bahasa Arab ini. Atau bahasa Inggris, cuman saya nggak bisa. Kalau bahasa ini ya, saya terjemahkan ke kau ya, biar ngerti, biar paham sedikit. Erosoniha sopadang oira alabe. Itu artinya? Iya. Banu sae horhe bahasa bade dunia. Mengerti? Enggak. Artinya sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Contoh ayat ini adalah saya kasih tahu, kita melihat perempuan yang sangat seksi, buah dadanya keluar sedikit, lalu sudah kita memandang perempuan itu dan menginginkannya, itu baru zina. Mengerti anak TK? Menginginkan berarti ada kemauan kita di tubuhnya. Begitu, bukan jawaban dari pertanyaan saya. Aduh, Masya Allah. Wih, Masya Allah. Saya campur jenggot juga ini baru mengentar lagi. Ini aja. Terserah kau lah fatwa, mau kau maknai kayak mana itu ayat itu. Yang tertera di firman Tuhan ini loh. Udah nyata-nyata Kak, bahwasanya kau pada malam hari ini bersaksi bahwasanya kau cuma ngopi di pinggir gereja. Jadi Kalah dia Pak Dehe, kalah dia. Ya, abang garam zina ini kalau tidak mengerti bos, jangan argumen tetap begitu terus. Ngalah udah. Ngalah, bukan jawabannya ini. Ya, artinya kan begini Pak Dehe ya. Artinya kan begini. Ayat itu menjelaskan bahwa bagi pasangan yang tidak sah memandang dengan hasrat gitu kan, memandang dengan keinginan yang negatif itu sama dengan berzina, kan begitu kan? Betul. Nah, betul. Tapi kalau nikah lagi misalnya orang Kristen, laki-laki Kristen menikah lagi misalnya poligami, boleh nggak Pak Dehe? Boleh. Boleh, nggak ada larangannya. Itu maksudnya. Sekarang begini loh, ada larangannya dalam Alkitab, dari mana saya terjun. Sekarang pertanyaannya begini lagi, mengacu kepada ayat itu, Matius 5:28 Bang Dehe. Saya ini bujang nih. Kemudian saya melihat perempuan. Saya menginginkan dia. Tetapi saya menginginkan dia untuk saya nikahi. Saya berzina apa enggak? Sudah berzina sesuai dengan ayat ini. Iya. Perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Itu sesuai ayat ini. Makanya tadi saya bilang saudara garam Cina ini anak zina. Karena bapaknya
dengan emaknya sebelum menikah, bapaknya sudah lebih dulu mengingini dalam hatinya. Dalilnya dia berzina, sudah berzina berarti sebelum menikah bapaknya sudah berzina duluan, berarti si garam Cina itu anak zina. Hah? Ya, sesuai 28 ini sudah mati dia. Nah, saya tambahi ini Kejadian 2 ayat 24. Anda baca itu? Ya, silakan baca. Bacalah. Loh, situ yang ngasih ayat, kenapa saya yang baca? Jangan mau Pak Dehe, nggak dapat pahala baca Bible. Jangan mau, biar dia yang baca. Biar kau tercerahkan dikit, biar disuci otakmu. Kejadian 2, apa itu Bang? Ayat 24. 24, apa itu? Ya, saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging, bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya ada 10, bersatu dengan istrinya, berapapun istrinya. Di situ nggak diterangkan satu istri. Ya, sepuluh 1000 pun istrimu, kamu harus berpisah dengan orang tuamu dan bersatu dengan 1000 istrimu. Kamu bersatu satu daging dengan 1000 istri. Lanjut Bang Juma, lanjut Matius 19 ayat 4 sampai 6. Udah capek terjawab. Udah saya bacakan dari sini. Ya. Kemana? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan kayaknya menandakan bahwa nggak boleh berdua istri. Bukan, tidak ada dalilnya. Di situ maksudnya laki perempuan disatukan, bukan laki dengan laki disatukan kayak di gereja. Itu maksudnya dalil itu. Alamak, jangan kau artikan. Nggak ada dalil di Bible itu cukup satu istri, itu nggak ada. Mau sampai kuda naik haji itu nggak bisa, nggak ada. Terserah Anda mau gimana menanggapi ayat ini. Cuma sok paten. Anda cuma mau sok paten. Di barat sana tidak ada orang Kristen istrinya satu, nggak ada. Di Indonesia ini aja ya kamu seakan-akan mau so cantik karena berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam itu justru di dalam agama Islam perintahnya cukup satu istri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Itu dalilnya, tekanannya sangat kuat sekali di dalam. Fawahida, cukup satu istri, titik. Itu di Islam. Tapi kalau di umat Islam itu kebelat, daripada dia berzina, karena kodrat laki-laki itu memang suka kepada wanita. Nah, laki-laki yang bisa adil, daripada mereka mencabul, daripada mereka jatuh kepada perzinahan, maka dihalalkan baginya menikah. Dan harus adil. Kalau tidak bisa adil, perintahnya fawahida. Maka cukup satu. Nah, di Kristen nggak ada yang kayak gitu, bro. Nggak ada, bro. Ya, host, saya boleh bicara? Boleh. Iya, tapi jangan nangis. Iya, jangan nangis tapi. Ya, secara tetap layar dulu ya, 100 kali baru bicara. Ya, ini saya tertuju dengan Bapak Dehe ini, kepada Bapak Dehe. Halo Pak Dehe. Lanjut. Ya, saya sedikit menanggapi dengan kita sama-sama orang Nias, Pak Dehe. Saya tahu. Nah, terima kasih sudah tahu. Sudah kulirik dari sodotan dari sini. Iya. Saya tidak tahu apakah Pak Dehe berstatus agama Kristen atau agama Islam. Saya nggak tahu, saya kurang paham. Oke, saya jawab dulu. Sebelum saya lahir, saya sudah Kristen di dalam kandungan. Guys, mantap. Sekarang Bapak Kristen. sudah masuk Islam gitu, Pak ya? Belum. Saya masih suka makan babi, Pak.
Oh, terima kasih. Ya, berarti Bapak ini sekarang kurang paham dengan isi Alkitab, Pak. Bukan Saya tanggapi dengan sebentar, Pak. Ya, kurang paham, tapi saya itu mengikuti aturan Alkitab. Iya, aturannya sudah meleset dari pemahaman Bapak itu. Mungkin Bapak tidak sering ke gereja. Coba kasih dalilnya. Bapak seperti penjelasan daripada Alkitab itu tidak sesuai. Sehingga Bapak menanggapi Alkitab itu sesuai narasi Bapak sendiri. Ya, sedikit. Saya sesuai Alkitab, bukan sesuai narasi saya, sesuai Alkitab saya. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17 tadi itu, Pak. Tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Kejadian itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu, Pak. Kejadian 3. Dengar dulu, Pak. Enggak, ya. Itu salah bicara, Bapak. Salah bicara. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Dengar dulu. Tentang ular, ketika ular itu, iblis itu mempengaruhi untuk memakan buah. Ya, jadi di situ arti kematian itu ada 3, Pak. Ya, kematian itu ada kematian rohani, kematian jasmani, kematian kekal. Yang dikatakan kematian rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Ya, sementara kematian jasmani itu putus dengan nafas, Pak. Dan yang kematian kekal itu adalah neraka. Ya, jadi itu pengertian dari bukan waktu iblis itu mengatakan itu ketika kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Ya, bukan seperti itu, Pak. Bukan pengertian seperti mati jasmani tadinya, tapi putus hubungan dengan Allah. Benar yang dikatakan oleh Bapak Garam tadi itu. Ya, itulah pengertian kematian itu, Pak. Ya, dan kemudian tentang apa laki-laki itu tidak ada poligami di Kristen itu nggak ada, ya Pak ya. Jadi hanya satu istri, hanya diperbolehkan itu hanya satu istri, Pak. Bukan seperti di agama kita sebelah boleh berpoligami. Kalau di Kristen itu nggak ada, ya. Jadi itu saja dulu yang saya tanggapi mengenai tanggapan Bapak. Ya, baik. Mungkin ini Guru Juma ya yang menjelaskan ya. Baru kemudian tentang Paulus yang... Bentar Pak, satu-satu dong Pak, satu-satu biar ditanggapi dulu sama Bang Juma. Bentar Pak, satu-satu. Biar Bang Juma menanggapi dulu. Guru tepat dulu, Guru Dia udah masuk ke ranah Islam. Masih makan mangga, Guru monitor biar satu-satu Pak sobatku, jangan kebanyakan nanti nggak ada poin kalau kayak gitu. Apa saya jawab dulu, Pak? Silakan jawab dulu. Jadi itu adalah asumsi saja, Pak, di kejadian itu. Boleh-boleh saja, tapi kan katanya tidak boleh ditambahkan firman Tuhan. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Di ayat 3 Kejadian 3 1 sampai 5 itu yang berbohong di situ adalah ya tahu sendiri kan. Terus mengenai perkawinan poligami di Kristen itu hanya aturan di Kristen, bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang berbicara, lalu Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengatakan tidak boleh beristri 2, 3, 4, 5. Enggak ada itu. Itu hanya aturan di Kristen. Begitu. Jadi kita sebagai orang beriman, jangan terlalu munafik kita. Jangan terlalu fanatik dengan iman. Kita ini belum tentu hidup dalam rohani sesuai dengan omongan kita, apa isi hati kita. Belum tentu, Bang. Marga apa ini sobat ini? Kenapa nggak kasih margalah? Kalau orang Nes kasih marganya kayak saya Dehi Barugu. Jadi biar jelas.
Ya, kalau orang-orang Nias itu saya tahu tuh sosok rohani sebagian. Sosok beriman. Beriman, tapi perlakuannya kurang baik. Saya tahu tuh. Saya lama di Nias. Masalah nama dan marga itu Pak, nggak perlu Pak. Masalah Alkitab yang kita bahas ini masalahnya Pak. Iya, kalau sudah lari dari maksud saya biar saya tahu. Pemikiran Bapak tentang Alkitab itu harus diluruskan Pak. Tidak seperti tanggapan Bapak itu. Ini sudah lurus bos. Yang tidak lurus itulah pemahaman Bapak tentang Alkitab itu. Tapi kalau Bapak betul-betul belajar tentang isi Alkitab itu, maka Bapak itu tahu. Itu tafsiran, itu pengertian daripada Alkitab itu. Itu tafsiran, kau tambah-tambahkan sendiri itu. Nah, itulah kau. Aduh, saya tanya ke kamu sekarang, di mana di dalam Alkitab bahwa orang Kristen itu tidak boleh poligami? Di mana? Memang tidak ada Pak, tidak ada dalam Alkitab itu ada poligami di Kristen itu, memang tidak ada. Dari mana Bapak dapat itu di Kristen itu bisa berpoligami? Tidak ada di dalam kitab itu. Memang tidak ada. Boleh berpoligami kalau begitu. Ya, itulah pemahaman kau itu. Lah, dilarangnya di mana? Pak mesti harus paham Alkitab. Jangan asal mau dibilang-bilang itu aja. Aduh, pakai sarung dulu sana kalau begitu. Nah, itulah. Bapak itu sesat itu. Sudah sesat Bapak itu. Ditanya ayatnya, dalilnya di mana, nggak tahu. Memang tidak ada Pak, itu tidak ada di Kristen itu, nggak ada di Kristen itu poligami itu nggak ada. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan. Artinya bahwa tidak boleh mendua. Masuk berunda. Lukas tidak boleh mendua. Lukas 18 29-30 boleh poligami. Yang boleh memisahkan itu Pak. Boleh poligami kata Yesus.